Kids Online Service. Wah, hari ini Kamerin bersyukur banget bisa ketemu lagi sama adik-adik di rumah. Walaupun hanya melalui online, tapi Kamerin yakin tidak akan mengurangi semangat dan sukacita adik-adik untuk mengikuti ibadah hari ini. Coba lihat, hari ini Kamerin pakai baju Captain America. Adik-adik di rumah ada yang suka juga nggak sama superhero? Adik-adik suka sama siapa? Batman, Superman, Iron Man, atau Wonder Woman? Wah, mereka semua merupakan superhero yang hebat ya adik-adik. Tapi Kamerin mau ngasih tahu satu superhero yang sangat luar biasa. Dia mempunyai kekuatan dan kehebatan melebihi superhero yang Kamerin sebutkan tadi. Kira-kira siapa ya superhero-nya? Ada yang bisa tebak nggak adik-adik? Nah, bener banget. Ia adalah Tuhan Yesus Kristus. Di bulan September ini, kita akan belajar dari kehebatan Tuhan Yesus. Pasti adik-adik udah gak sabar kan mau mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Tapi sebelum itu, Kamerin mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan siap-siap untuk menyanyi dan menari untuk Tuhan. Kalau Kamerin bilang, "Are you ready kids?" Adik-adik siap-siap lompat yang tinggi sambil teriak, "Let's praise!" Kita mulai ya adik-adik. Siap? 1, 2, 3. Are you ready kids? Let's praise! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. My God is strong. He'll do anything big or small. Nothing is impossible for a super wonderful God. Every day I can know God is always there for me and my family. Every day I can know greater is the one who lives inside me. Super big, super strong, super wonderful God. Super big, super strong, super wonderful God. Our God is strong. He'll do anything big or small. Nothing is impossible for a super wonderful God. Every day I can know God is always there for me and my family. Yeah, every day I can know greater is the one who lives inside me. Super big, super strong, super wonderful God. Super big, super strong, super wonderful Have you heard of the one called Savior? Have you heard of his perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard how he gave his son? 'Cause I have
found this love. I believe in the sun. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be. And nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. And nothing will ever change that. I believe in the one called Savior. I believe he's the risen one. I believe that I'll live forever. I believe that my King will come. 'Cause I have found this love. I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. 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 Jesus, you are my best friend, and you will always be. And nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. And nothing will ever change that. You will always be, forever you and me. Oh, nothing will ever change. Jesus, you are my best friend, and you will always be. And nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, you are my best friend, you will always be. And nothing will ever change that. And nothing will ever
adik-adik, kembali lagi bersama Kak Dian di sini di Atmosphere Kids Online Service. Wah, adik-adik kakak hari ini senang banget loh. Kenapa kita sudah masuk dengan bulan September? Tentu saja dengan tema yang baru. Nah, di tema baru ini ada hubungan ini adik-adik dengan baju yang kakak pakai sekarang. Nah, tara! Ada yang tahu ini baju apa? Ini adalah baju Superman. Wah, adik-adik, Kak Dian tuh sangat suka banget nonton Superman. Atau mungkin di antara kalian banyak juga nih yang suka dengan superhero lainnya, misalnya seperti Iron Man. Wah. Atau ada yang suka dengan Hulk. Siapa lagi? Spider-Man. Nah, kalau yang perempuan ini pasti sukanya juga ada superhero perempuan yang namanya Black Widow. Ada Scarlet Witch, ada Catwoman, dan banyak banget superhero yang keren-keren adik-adik. Nah, adik-adik, kakak aja nih ya yang sudah lebih dewasa daripada kalian, kakak tuh masih suka nonton superhero tahu. Karena apa? Menurut kakak, superhero itu sangat keren. Mereka tuh sangat jago. Mereka sangat berani dan yang paling penting, mereka tuh suka menolong. Mereka adalah seorang penolong adik-adik. Nah, di tema kita bulan ini, kita mau belajar tentang seorang penolong, seorang superhero yang nggak cuma ada di komik, nggak cuma ada di kehidupan nyata, tapi sudah ada dari zaman dulu, dari sejak dahulu kala dan sampai sekarang adik-adik. Dan superhero ini adalah superhero yang sangat luar biasa, lebih dari semua superhero yang tadi kakak sudah sebutkan. Nah, ada satu kejadian di Alkitab adik-adik di mana pertolongan dari yang sangat luar biasa datang kepada seorang yang sangat tidak berdaya, seorang yang helpless. Semua tahu gak seperti apa ceritanya? Yuk sama-sama kita nonton video berikut ini. It's time for our Bible story. A long time ago, the people of Israel had been forced to become slaves in Egypt and were being treated very badly. They had to work day and night, and do whatever Pharaoh wanted them to do. That's a ruler, right? Exactly. The ruler of Egypt loved telling God's people what to do all the time, but he noticed that there were a lot of Israelites, like a whole lot. So what did he do? He came up with a plan to get rid of all the baby boys. God's people needed help now more than ever. The parents became sad and helpless because they didn't know what to do. During this time, though, a mom gave birth to a tiny baby boy. She loved this baby so much and didn't want Pharaoh to get rid of him. So the mother hid the baby for 3 long months. She then did the only thing she thought might work. She put her baby in a basket and placed him in the water like a boat. She placed the boat with her baby into the water and prayed to God for someone to find it. And guess what? The baby was saved? You got it! The daughter of Pharaoh saw the basket floating and saved it. How amazing is that? Oh, wow! She named the baby Moses. And now the baby would live in the house of Pharaoh. Wah, luar biasa banget ya adik cerita firman Tuhan tadi. Nah, kejadian tersebut diambil di di Keluaran 1 ayat ke-22 sampai Keluaran 2 ayat yang ke-10. Nanti adik bisa baca di rumah ya. Jadi adik-adik, singkat cerita, zaman dulu hiduplah seorang yang bernama Firaun. Firaun ini adalah seorang raja adik-adik yang memerintah atas Mesir pada saat itu. Nah, pada saat itu juga adik-adik hiduplah ada banyak orang Israel yang dijadikan budak di Mesir pada saat itu. Adik tahu gak budak itu apa? Budak itu bukan yang bercula satu ya adik-adik, itu namanya badak. Jadi adik-adik, budak itu adalah orang yang dipekerjakan secara paksa dan tidak diberi upah. Wah, kasian banget ya adik-adik kalau kita bayangin jadi orang Israel pada saat itu. Nah, nggak cuma itu adik-adik, ternyata Raja Firaun juga memberi peraturan, memberitahu untuk semua bidan, kalau ada seorang wanita Israel yang melahirkan, kalau dia melahirkan anak laki-laki, anak itu harus dibuang. Ya, tapi kalau dia melahirkan anak perempuan, anak itu boleh disimpan adik-adik. Kalian tahu gak, begitu kejamnya Raja Firaun pada saat itu. Kenapa adik-adik dia sangat kejam? Karena yang pertama, pada saat itu orang Israel tuh hidup banyak sekali orang Israel adik-adik, dan orang Israel ini memiliki beranak cucu di kota Mesir pada saat itu. Jadi Firaun ini sangat khawatir
Takutnya nanti orang Israel tuh akan memerintah, akan berkuasa atas bangsa Mesir, bangsa yang dia pimpin itu adik-adik. Kalian tahu gak? Singkat cerita nih adik-adik, suatu hari lahirlah seorang bayi laki-laki dari seorang wanita Israel. Dan tahu gak adik-adik, harusnya kan kalau kita tahu nih bayi itu laki-laki, harusnya kan langsung dibuang ke sungai adik-adik ya. Tapi pada saat itu ibunya menyembunyikan bayi ini selama 3 bulan adik-adik. Karena apa? Ibu ini sangat takut. Ibu ini nggak tega adik-adik. Siapa sih yang tega ngebuang anaknya sendiri? Singkat cerita adik-adik, akhirnya ibu ini melepaskan bayi ini ke dalam sungai dengan menaruh bayi ini di atas wadah yang seperti kayak perahu gitu adik-adik, dan membiarkan bayi ini mengapung dalam wadah itu, di dalam sungai ini juga pada saat itu. Nah, kalian tahu gak adik-adik bayi ini siapa namanya? Dia adalah Musa adik-adik. Bayi Musa yang masih berumur 3 bulan itu adik-adik dilepaskan ke sungai dan keadaan sangat tidak berdaya. Mungkin ya adik-adik kalau kita di sini siapa sih yang udah bisa berenang? Dah, di umur berapa sih kalian bisa berenang? Pasti banyak mungkin dari kita tuh yang udah bisa berenang tuh di umur 5 atau mungkin umur 10 tahun. Tapi bayi Musa pada saat itu baru berumur 3 bulan adik-adik, dan dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia sangat tidak berdaya, dia sangat helpless adik-adik. Dan juga di sana kita nggak tahu nanti, maksudnya kan ada banyak juga hewan buas di sungai itu. Kita sangat bahaya sekali adik-adik hidup bayi Musa pada saat itu. Tapi singkat ceritanya adik-adik, karena ketika ibunya melepaskan Musa dalam sungai, ibu ini berdoa kepada Tuhan dan minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan tolong anak aku Tuhan, karena dia tidak bisa ngapa-ngapain adik-adik. Ibu ini dalam kondisi tidak berdaya juga. Dia harus melepaskan bayi itu, kalau enggak nanti kalau Firaun tahu, ibu ini mungkin akan dihukum adik-adik. Tapi karena kuasa Tuhan sangat besar dan pertolongannya sangat nyata pada saat itu adik-adik, Tuhan Yesus menolong bayi ini dengan cara Tuhan pakai anaknya Firaun untuk menolong bayi ini adik-adik, untuk mengangkat bayi Musa dari air dan memelihara Musa, dan akhirnya Musa bisa selamat adik-adik. Dan di minggu-minggu ke depannya adik-adik, kita akan banyak belajar tentang kisah Musa. Makanya kakak mau ajak kalian semua untuk nonton ibadah setiap hari Minggu jam 8 ya adik-adik ya. Kita mau banyak belajar tentang Musa di minggu-minggu berikutnya. Nah, di minggu ini adik-adik, tema besar kita adalah God is our helper. Di mana adik-adik, Tuhan adalah penolong hidup kehidupan kita. Dan Tuhan pakai orang loh adik-adik untuk menolong kita. Karena pertolongan Tuhan tuh selalu datangnya melalui orang, melalui mungkin ada, makanya kalian hidupnya ada papa mama, ada adik kakak kalian, itu adalah seorang penolong bagi kalian semua adik. Dan juga kalau kita misalnya lagi sakit, kalau kita ke dokter gitu ya, nah dokter itu adalah orang yang Tuhan pakai untuk menolong kita. Polisi juga Tuhan pakai untuk melindungi kita. Para TNI, para tentara yang melindungi bangsa Indonesia ini adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menolong kita adik-adik. Makanya kita harus selalu bersyukur untuk apapun yang apapun yang terjadi di kehidupan kita, pasti Tuhan tolong kita adik-adik. Kenapa adik-adik? Seperti yang sudah dilakukan oleh Musa, pertolongan Tuhan nyata dan tepat pada waktunya adik-adik. Tuhan Yesus tidak biarkan kita sampai kesusahan. Bahkan firman Tuhan bilang kalau kita jatuh, kita tidak akan sampai tergeletak adik-adik. Artinya apa? Pertolongan Tuhan selalu tepat waktu adik-adik. Nah adik-adik, mungkin pertolongan Tuhan tuh tadi kakak sudah bilang kan, pertolongan Tuhan tuh bisa datang dari orang-orang di sekeliling kita. Dan terkadang juga nih adik-adik, pertolongan Tuhan juga datang dari sesuatu yang mungkin sedikit menjengkelkan bagi kita ya. Contohnya ini ada di kakak ada kesaksian. Pada tahun 2018 adik-adik, ketika bulan Oktober kayaknya. Nah, pada pagi hari tuh kakak mau berangkat ke kantor, ke tempat kerja kakak. Pada saat itu tuh kakak tuh telat adik-adik. Karena apa? Sebelum kakak berangkat itu kakak hujan besar, udah gitu ada banjir juga dan kakak kejebak macet. Yang paling kakak kesel lagi nih adik-adik, pada saat itu motor kakak bannya bocor. Jadi udah kehujanan, udah banjir, udah macet, terus ban motor kakak bocor lagi. Akhirnya kakak ngedorong motor dan sampai kantor telat adik-adik. Dan awalnya nih kakak tuh sangat kesel banget. Aduh kenapa sih ini? Udahlah kena hujan, susah banget lah pokoknya pada saat itu adik-adik. Dan
kakak baru sadar ketika waktu kakak sampai ke kantor, karena kakak telat adik-adik. Akhirnya kakak parkir motor di tempat yang bukan biasa kakak parkir. Kakak biasa parkir motor tuh di bawah pohon rindang gitu ya, yang selalu kakak parkir itu. Tapi karena kakak telat, kakak nggak kebagian parkir kan. Nah, pada saat kakak sampai, kakak udah kebasahan kan. Kakak tuh udah kesel banget tuh, udah ngedumel terus tuh. Nggak lama setelah itu adik-adik, ada suara pohon tumbang adik-adik, dan pohon itu menimpa motor-motor yang ada di bawahnya. Nah, dan kakak bersyukur adik-adik. Kenapa? Maksudnya gini, kakak bersyukur untung kakak saat itu telat. Jadi kakak nggak parkir motor di tempat pohon itu jatuh. Kalau nggak itu mungkin motor kakak bisa hancur adik-adik. Dan itulah yang kakak sadar bahwa pertolongan Tuhan bisa datang dari perkara yang kecil adik-adik. Dari sesuatu yang kecil yang mungkin kita anggap itu sebagai hal yang sangat mengesalkan, tapi bisa jadi itu juga pertolongan Tuhan adik-adik. Makanya kakak selalu bersyukur atas apapun yang kakak alami dalam kehidupan kakak sekarang, dan kakak mau kan juga melakukan hal yang sama. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk apapun yang kita alami sekarang, dan kakak yakin dan percaya kesulitan yang kita alami pada saat ini tidak akan melebihi dari kekuatan kita, dan Tuhan Yesus akan menolong kita tepat pada waktunya. Adik-adik, sekarang di tangan kakak sudah ada sebuah perahu yang kakak bikin dari kertasnya adik-adik. Nah, kakak selalu diingat ketika kita berbicara tentang bayi Musa, kakak selalu membayangkan bahwa kita adalah bayi Musa pada saat itu, dimana ketika kita mengalami kesusahan, kesulitan, dan tidak berdaya adik-adik, saat itu juga Tuhan menolong kita. Dan kakak mau kita semua selalu ingat tentang perahu ini yang melambangkan kesulitan dalam kehidupan kita. Jadi kita tahu ketika kita sedang mengalami kesusahan, kita harus minta pertolongan kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan adik-adik. Dan kakak yakin ketika kita berdoa, kita minta pada Tuhan, Tuhan Yesus akan menolong kita tepat pada waktunya. Nah, kakak juga ada satu ayat yang sangat luar biasa yang selalu kakak pakai, yang selalu menguatkan bagi kakak ketika kakak baca ini adik-adik. Yuk sama-sama kita buka di Matius 18 ayat 19 sampai 20. Matius pasal 18 ayat 19 sampai ke 20. Yuk kita baca sama-sama ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Ayat ke-20, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Wah, sangat luar biasa banget ya adik-adik firman Tuhan ini, dan kakak sangat dikuatkan sekali adik-adik dengan firman Tuhan ini, dimana kita harus tetap meminta kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Adik-adik, yuk sama-sama kita tutup. Kita mau tutup ibadah ini. Kakak mau kita semua lipat tangan dan sama-sama kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan dari kejadian Musa, bayi Musa yang telah Kau selamatkan Tuhan. Pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan Musa pada saat itu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan juga kami ingin Tuhan selalu berdoa, kami selalu ingin meminta kepada Tuhan tentang segala sesuatu yang kami alami Tuhan, segala kesulitan yang kami alami di dunia ini Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan menolong kami, dan pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Dan menurut Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Wah, firman-Nya sangat memberkati dan menginspirasi ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk cara memberikan persembahan via online ada di slide selanjutnya. Adik-adik sudah siap untuk memberikan yang terbaik? Yuk sama-sama kita berdoa, ikutin KGB, lipat tangannya, tutup matanya, KGB yang pimpin. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang begitu besar dan begitu baik setiap pagi. Tuhan, sekarang kami mau memberikan yang terbaik kepadamu, biarlah persembahan ini bisa menjadi berkat-berkat bagi yang membutuhkan, teman-teman kami yang membutuhkan, dan yang terlebih adalah memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Halo Atmosphere Kids, apa kabar semuanya? Wow, yeay, kakak semangat banget hari ini, luar biasa. Pasti adik-adik semangat juga, ya. Lihat tuh, kakak aja kostumnya merah, Superman, yeay. Kalau di dunia superhero, Superman adalah salah satu hero, salah satu pahlawan. Ya, adik-adik tadi udah dengar firman Tuhan ya, bagaimana bangsa Israel berseru kepada Tuhan, minta pertolongan, dan Tuhan mencurahkan pertolongannya dengan mengirimkan Musa membebaskan bangsa Israel. Ya, dan adik-adik ingat ya, kalau mau minta tolong sama siapa? Sama my superhero. Siapa my superhero? Jesus! Yeay! Oh, dahsyat banget. Katakan sekali lagi, my superhero Jesus! Yeay, keren banget ya. Ingat ya, berseru kepada Tuhan Yesus. Kalau kita minta pertolongan, berseru kepada Tuhan Yesus. Jesus is my superhero! Wow, luar biasa. Kakak excited banget loh bicara ini nih. Yuk, adik-adik, kita mau berdoa ya. Kakak percaya pertolongan demi pertolongan, mujizat demi mujizat turun atas adik-adik semua dan para orang tua di rumah. Ya, semangat ya adik-adik. Yuk kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa buat kami semua. Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kesehatan, berkat, mujizat yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami semua. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, aku mau berdoa buat semua adik-adik di rumah dan para orang tua Tuhan. Tuhan, kalau mereka berseru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, Engkau Allah yang hadir, Engkau Allah yang menolong mereka dan memberkati mereka. Dan aku percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memberikan jalan keluar buat semua adik-adik dan para orang tua di rumah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua adik-adik di rumah Tuhan dengan sekolah mereka, dengan pergaulan mereka Tuhan. Tuhan, meskipun kami masih sekolah online, kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan terus memberikan hikmat, pertolongan, kepandaian Tuhan, keberuntungan, keberhasilan menjadi milik semua adik-adik yang ada di rumah. Juga berkati pekerjaan, usaha dari para orang tua di rumah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai kami dan terus akan menolong kami Tuhan. Tuhan, kumpulkan kami kembali minggu depan. Kami mau menjadi anak-anak yang setia sama Tuhan. Karena Tuhan yang akan terus menolong kami. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini Tuhan, kami mau selesai ibadah kami mau terima berkat yang datang daripada Tuhan. Yuk adik-adik, angkat kedua tangan, angkat tinggi. Yuk kita mau terima berkat yang datang daripada Allah Bapa, kasih karunia yang datang daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, dan penyertaan daripada Roh Kudus turun atas adik-adik semua dan para orang tua di rumah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang sudah terima, katakan dengan iman, amin. Yeay. Terima kasih adik-adik. Tuhan memberkati adik-adik di rumah semua di rumah. Happy Sunday. God bless you. See you all next week ya. Bye-bye. My God is strong. He'll do anything big or small.